setiap nafas hidup kami memuliakan-Mu. Biar setiap tindakan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan lebih lagi dari hari ke hari, dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami akan merefleksikan diri kami Tuhan. Kami ingin meneladani Engkau Tuhan dalam hal-hal yang Engkau telah lakukan terlebih dahulu. Terima kasih Bapa. Biar setiap firman yang akan kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan itu boleh menjadi sulung bagi langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam tenang Tuhan, mendengarkan Tuhan apa yang akan Kau sampaikan Tuhan. Isi hati-Mu sendiri melalui lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu ini terbatas dalam menyampaikannya Tuhan, tapi kami percaya, hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus Engkau tetap terus berkata-kata. Engkau yang akan memberikan artinya Tuhan, Engkau yang akan memberikan maknanya Tuhan pada setiap kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa pada malam hari ini. Sukacita yang luar biasa bahwa Tuhan sudah memimpin kita dari awal tahun sampai pada bulan keempat. Hari ini tanggal 3. Dan ya puji syukur bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik. Di tahun 2024 dan di bulan keempat ini kita mendapatkan tema yaitu tentang the source of authority atau sumber otoritas. Dan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sekalian telah membaca dari perenungan kita dari mulai tanggal 1 April sampai tanggal hari ini, yaitu tanggal 3 April, semuanya kita berbicara tentang otoritas. Ya, sama seperti judulnya itu the source of authority, sumber otoritas, dan influence of authority of influence, seperti itu. Ya, jadi kita berbicara tentang banyak hal tentang otoritas dan ya tetap pada ayat yang sama yaitu di Matius 28 ayat 18 yang berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ada maksud dan tujuan mengapa Tuhan Yesus berkata demikian. Perlu direnungkan bahwa segala sesuatu yang Yesus kerjakan dan Yesus perkatakan sepanjang masa hidupnya, sepanjang dia berkarya, di 3,5 tahun dia berkarya, itu semuanya ada maksud dan tujuan tertentu. Tidak pernah ia berkata sesuatu hal yang kosong dan melakukan sesuatu tanpa sebab ataupun tanpa akibatnya. Gitu, segala sesuatunya pasti ada sebab ataupun akibatnya. Di ayat 19 dan 20, kelanjutan dari ayat yang tadi yang kita baca, yaitu di Matius 28 ayat 19 dan 20, yang memberikan sebuah mandat atau yang kita sebut sebagai amanat agung kepada semua murid-muridnya. Dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Mandat ini bukanlah suatu perintah yang mudah untuk dilakukan, karena perlu iman, perlu keberanian, perlu semangat, perlu hati yang rela berkorban untuk melakukan itu semua. Lantas apa maksud Tuhan Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala sesuatu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi? Apa maksud Tuhan Yesus untuk mengatakan ini semua? Ya, Yesus tahu bahwa mereka ragu. Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini masih memiliki keraguan-raguan. Mereka masih takut, mereka mungkin malu untuk bisa melakukan mandat yang ia akan sampaikan di ayat berikutnya, yaitu di ayat ke-19 dan ke-20. Sehingga ia berkata demikian untuk menyatakan beberapa hal. Ini adalah perenungan yang kita akan renungkan pada malam hari ini. Ya, yang pertama adalah yang perlu kita sadari, jelas sekali dikatakan memiliki
kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memiliki otoritas di sorga dan di bumi. Itu adalah yang pertama yang kita perlu pelajari. Yesus memiliki otoritas di sorga dan di bumi. Apa maksudnya? Yang berarti ia memiliki otoritas atas hal spiritual dan juga hal jasmani. Kita hidup di bumi. Berkuasakah Yesus di bumi ini? Ya, dia berkuasa. Dan bahkan nanti ketika roh kita meninggalkan tubuh kita, berkuasakah Yesus di alam roh? Yes, dia juga berkuasa di alam roh. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi di bumi ketika kita masih hidup, bahkan ketika nanti kita sudah ketika kita sudah meninggalkan roh, kita sudah meninggalkan raga kita pun, di alam roh sekalipun Yesus berkuasa atasnya. Ya. Yang saya mau sampaikan adalah gini, otoritas Yesus itu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu meliputi segala sesuatu, baik hal rohani maupun hal jasmani. Dimanapun kita berada, Allah yang kita sembah berkuasa di sana. Kemanapun kita akan pergi, di situ ada otoritas dan kuasa Tuhan bersama-sama dengan kita. Yesus yang mempunyai dan berkuasa atas segala sesuatu yang Ia ciptakan, baik di sorga maupun di bumi. Jadi poin pertamanya adalah Yesus memiliki otoritas di sorga dan di bumi. Yang berarti mari sama-sama kita sadari bahwa tidak ada suatu pun hal yang ada di bawah kolong langit ini di luar dari kuasa Yesus. Ya. Jadi itu adalah poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah gini. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan atau tujuan Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Yang kedua adalah gini, sebenarnya Tuhan Yesus mau sampaikan itu gini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan bimbang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi gini, ini adalah hal kedua yang saya renungkan ya dari perkataan Tuhan Yesus. Karena kita bekerja di tempat di mana Allah kita berkuasa. Nah, ini apa maksudnya dari karena kita bekerja di tempat di mana Allah kita berkuasa? Kalau kita melihat dari konteks selanjutnya, yaitu amanat agung, dikatakan itu merupakan kalimat perintah ya, merupakan kalimat perintah, yaitu karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan selanjutnya. Itu semua adalah perintah, dan perintah itu di mana kita mengerjakannya? Dikatakan sampai ke ujung bumi. Ya, dikatakan sampai ke ujung bumi. Berarti itu ada di bumi. Di bumi di mana Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus punya otoritas di surga dan di bumi. Ingat itu bahwa di surga dan di bumi. Berarti di bumi itu adalah tempat kita bekerja, tempat kita berkarya, tempat kita memuliakan Tuhan dengan cara apa? Menjadikan semua bangsa muridnya. Ya, kita bekerja di tempat di mana Allah kita berkuasa. Jadi pertanyaannya, apa hal yang membuat kita harus takut? Yesus ingin meyakinkan murid-muridnya yang masih ragu ketika melihat Ia bangkit bahwa tidak ada suatu hal pun di luar kendalinya. Ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya dikatakan bahwa masih ada muridnya yang ragu, masih ada murid-muridnya yang ragu. Ya, jadi Yesus ingin meyakinkan murid-muridnya yang masih ragu ketika melihat Ia bangkit bahwa tidak ada suatu pun hal di luar kendalinya Tuhan. Everything under His control. Semua ada dalam kontrolnya Tuhan, semuanya ada dalam kendalinya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apa yang membuat kita masih takut dan ragu? Tidak ada, harusnya tidak ada. Ya, hidup kita dalam kendalinya, mati pun roh kita dalam kendalinya juga. Amin, saudara-saudara sekalian. Jadi sebagai orang Kristen pada zaman ini, kalau kita melihat, seharusnya kita mampu melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada pendahulu-pendahulu kita. Karena kita sudah diberikan literatur dan teladan yang banyak dalam Alkitab. Ya. Jadi lantas apa yang membuat iman kita menjadi lemah? Kalau saya ambil contoh tubuh manusia sendiri. Kalau kita tidak makan berhari-hari, akankah kita tetap kuat?
Saya rasa tidak. Kita pasti akan menjadi lemah. Ya, seorang manusia yang tidak makan selama berhari-hari, tubuhnya akan semakin lemah dan bisa berujung pada kematian. Kalau kondisi ini terus dipertahankan, kalau dia tidak makan terus-menerus, tidak makan terus-menerus dan tetap terus seperti itu, dan ya pada akhirnya dia akan meninggal. Ya. Nah, yang kedua, mungkin contoh lain lagi, kalau misalnya kita punya kendaraan, mungkin mobil ataupun motor, ya saudara-saudara sekalian. Kalau kita tidak isi bahan bakarnya, ya, kalau kita tidak isi bahan bakarnya, apakah bisa dipakai ketika bahan bakarnya habis? Tidak. Kendaraan kita tidak akan bisa dipakai kalau bahan bakarnya habis. Mau bahan bakar bensin ataupun sekarang sudah ada mobil listrik atau apapun itu bahan bakarnya, kalau bahan bakarnya habis ya tidak bisa dipakai. Baru bisa dipakai lagi kalau bahan bakarnya diisi kembali, ya. Seperti itu. Nah, iman kerohanian kita itu sama seperti itu. Perlu adanya makanan rohani, perlu adanya asupan gizi secara rohani yang tetap terus-menerus kita berikan kepada tubuh rohani kita. Karena kalau kita tidak memberikan kepada tubuh rohani kita akan mati, kerohanian kita akan mati, iman kita akan menjadi lemah. Ya. Jadi apa makanan yang baik untuk rohani dan iman kita? Pastinya membaca dan merenungkan firman Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan dari hari ke hari. Jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan, karena kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, alhasil kerohanian kita akan semakin lemah, dan kalau keadaan itu dipertahankan seperti itu, tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan dari hari ke hari, kita tidak berdoa, kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, dan akhirnya kerohanian kita akan mati. Ya, jadi itu dia, makanan yang baik untuk rohani dan iman kita adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang mampu menguatkan kita? Karena dengan makan makanan rohani itu tidak cukup, tapi kita juga harus tetap menguatkan tubuh kita. Sama seperti kalau misalnya kita terus dalam tubuh jasmani kita, ya. Kalau saya mau ngambil contoh, misalnya kita makan terus tapi kita tidak berolahraga, kita makin lama kita akan makin gemuk, dan akhirnya tubuh kita tidak sehat. Apakah obesitas atau terlalu berat badan yang tidak ideal itu sehat untuk kita? No, tidak. Bahkan itu banyak sekali penyakit yang timbul dari situ. Bisa jadi kita kolesterol karena kita kurang olahraga, ataupun mungkin ya dan lain sebagainya. Saya tidak lagi membicarakan tentang penyakit yang ada, ya. Tapi saya mau katakan gini, tidak sehat juga kalau kita tidak latihan, kita tidak exercise, ya. Dan jadi sekali lagi, apa yang mampu menguatkan kita? Latihan rohani. Apa itu latihan rohani? Ya itu tadi, kalau kita tadi sudah membaca firman Tuhan siang dan malam, kita sudah merenungkan, kita tetap terus terkoneksi sama Tuhan. Latihan rohani adalah melakukan firman-Nya. Jadi kita tidak berhenti pada membaca dan merenungkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Jadi sia-sia dong apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, itu akan menjadi sia-sia. Tapi yang kita harus lakukan, membaca, merenungkan firman Tuhan, serta menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Ya, firman Tuhan tetap harus hidup, tetap harus dipraktekkan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi suratan terbuka, hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui kehidupan kita, orang-orang bisa melihat ada Kristus. Mereka boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita, melalui teladan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, apapun itu, biarlah itu semua boleh memuliakan Allah dalam segala sesuatu yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Baik pekerjaan kita, baik pelayanan kita, baik itu juga studi kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, jangan berhenti berkarya, dan itu semua tidak membuat kita menjadi terkekang ataupun tidak bebas dalam berkarya bersama-sama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita imani ini, bahwa Yesus yang memberikan mandat, yang memberikan perintah, itu sudah berkuasa atas surga dan bumi, yang artinya pribadi yang berkuasa atas segala sesuatunya itu yang memberikan kita perintah.
Lantas apa yang harus kita takuti? Kita bekerja di ladangnya Dia, kita bekerja di ladangnya Tuhan, kita bekerja di bumi ini yang menjadi bagian dari otoritasnya. Kiranya ini semua boleh menguatkan kita untuk kita terus melayani Tuhan, untuk kita tetap terus berkarya bersama-sama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh mendengarkan firman pada malam hari ini. Biarlah kami boleh tetap terus kuat, biarlah kami boleh terus mengerti dan boleh memahami dan mengingatnya dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa Tuhan, Engkau berkuasa atas langit dan bumi, atas surga dan bumi. Engkau berkuasa atas alam roh, Engkau berkuasa atas kehidupan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu goyah Tuhan dalam menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi teladan, hidup kami menjadi berkat Tuhan. Engkau berkarya melalui kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa ada Kristus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi kami untuk melakukan sesuatu yang hebat, melakukan sesuatu yang besar dimanapun kami Tuhan tempatkan hari-hari ini. Memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan, anak cucu kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada hari-hari ini. Engkau memberkati mereka, Engkau mengasihi mereka, segala sesuatu yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang buat berhasil kalau mereka melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.